Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni, NIM 2002-22019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor penyebab perubahan sosial. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang menguntungkan atau positif dan maupun yang buruk atau negatif. Contoh perubahan yang positif adalah perubahan pola pikir masyarakat dari pandangan yang menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki, menjadi 2 anak saja cukup. Perubahan pola pikir itu membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat, karena kesejahteraan dan pendidikan anak menjadi lebih terjamin. Adapun perubahan yang menimbulkan pengaruh yang negatif, misalnya, adalah penggunaan mesin-mesin industri untuk menggantikan tenaga manusia yang dapat menyebabkan munculnya pengangguran dalam masyarakat. Kemudian, definisi perubahan sosial. Perubahan sosial sering diartikan sebagai sebuah dinamika atau kejadian sosial di mana norma sosial, ciri-ciri sosial, sistem lapisan sosial maupun kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan dalam segala sisi kehidupan. Definisi perubahan sosial biasanya lebih mengacu kepada sebuah perubahan struktur maupun fungsinya yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Adapun beberapa contoh perubahan yang pernah terjadi di masyarakat yakni perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar, dan perubahan yang direncanakan. Adapun beberapa pendapat ahli mengenai perubahan sosial. Yang pertama, menurut Gilin, pengertian perubahan sosial menurut Gilin yaitu perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Selo Soemarjan. Selo Soemarjan mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Yang ketiga, menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim, seseorang yang disebut sebagai bapak sosiologi, memiliki pendapat sendiri untuk mendefinisikan perubahan sosial. Menurutnya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Yang keempat, perubahan sosial menurut Max Weber. Menurut Max Weber, perubahan sosial adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur. Yang kelima, menurut Pasurdi Suparlan, perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang mencakup sistem, status, hubungan keluarga, dan sistem politik, serta kekuasaan maupun penduduk. Kemudian, adapun teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi adalah evolusi dalam kajian biologi. Ada beberapa teori yang menurut para ahli, seperti teori evolusi menurut Lamarck dan Darwin. Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam rentang waktu yang panjang. Dan perubahan evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yakni variasi, reproduksi, dan seleksi. Teori evolusi Lamarck, bahwa fenotip yang terbentuk akibat evolusi dapat diwariskan kepada keturunannya. Dan menurut Darwin, evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Yang kedua adalah teori revolusi. Revolusi merupakan wujud perubahan sosial yang paling spektakuler, sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis, pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia. Revolusi mempunyai 5 perbedaan dengan dalam bentuk perubahan sosial yang lain. Yang ketiga adalah teori siklus.
Para sosiolog berpendapat bahwa perubahan sosial adalah kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang keempat adalah teori fungsional. Teori fungsional adalah istilah teori yang berasal dari bahasa Inggris, yakni functional theory, yang berusaha secara fungsionalis untuk melacak faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi kehidupan mereka. Teori fungsional menurut para ahli, salah satunya seperti William Ogburn. Menurut William Ogburn, teori fungsional adalah suatu unsur kehidupan masyarakat yang saling berhubungan di antara perbedaan yang ada. Akan tetapi beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya berjalan dengan lambat, sehingga keadaan ini menyebabkan ketinggalan yang berakibat pada bentuk kesenjangan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah teori konflik. Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan antar kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Akar dari terciptanya konflik dalam masyarakat adalah ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang menciptakan kesenjangan sosial. Kekuasaan meliputi akses terhadap sumber daya, level kekuasaan individu atau kelompok berbeda-beda. Perbedaan inilah yang disebut dengan kesenjangan sosial. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.